Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira Monika dengan NPM 2008260066. Baiklah, tujuan saya membawakan penjelasan ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas remediasi blok gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Baiklah, di sini saya akan membawakan topik pembahasan dari blok tersebut yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari definisinya terlebih dahulu. Baiklah, GERD atau gastroesophageal reflux disease ini merupakan kondisi reflux isi lambung ke dalam esofagus, menyebabkan gejala dan kerusakan jaringan esofagus berupa esofagitis, struktur esofagus, dan barat esofagus. GERD ini terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan yang dapat mengiritasi lapisan esofagus. Di sini diagnosis dari GERD bisa dilakukan EGD, pH testing, manometri, dan barium esophagram atau UGI. Selanjutnya di sini ada anatomi dari upper digestif. Yang pertama ada cavum oris, ada paring esophagus, stomach atau diafragma. Terus yang kelima ada duodenum. Selanjutnya ada fisiologi dari gaster. Jadi produksi asam lambung ini terjadi dalam dua tahap. Ion klorida dan hidrogen dihasilkan terpisah dari sitoplasma, sel parietal, dan bercampur dalam kanalikuli. Asam lambung kemudian dihasilkan menuju lumen pada kelenjar lambung dan perlahan mencapai lumen lambung utama. Selanjutnya itu ada etiologi dari GERD ini. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh obat seperti theophylline, antikolinergik, kalsium channel blocker. Yang kedua ada makanan seperti coklat, makanan berlemak, kopi, dan alkohol. Yang ketiga itu ada hormon. Yang pertama ada progesteron dan estrogen. Dan yang keempat ada struktur. Itu ada eutelemia, pylori sphincter, dan LS. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang dari GERD ini sendiri. Yang pertama bisa dilakukan endoskopi, yang kedua PPI atau proton pump inhibitor, pemberian obat. Terus yang ketiga ada radiologi, pemeriksaan radiologi. Yang keempat ada multi-channel intraluminal impedance. Dan yang kelima ada esophageal pH monitoring. Selanjutnya ada diagnosis banding dari GERD. Yang pertama itu ada dispepsia atau kolesitis, yang kedua esofagitis atau ulcus duodenalis, yang ketiga ada gastritis atau ulcus gastritis. Nah, selanjutnya ada patofisiologi dari GERD ini sendiri. Yang pertama dimulai dari esophageal reflux manifestar. Yang kedua dia lanjut ke high pressure, terus terjadi esophagitis kronik. Yang keempat ada terjadi transient LES, relaxation TLESR, yaitu relaksasi sphincter esofagus di bawah sementara. Ini sebagai relaksasi sphincter esofagus bawah yang terjadi secara spontan tanpa menelan. Terus yang kelima terjadi stimulus utama TLESR, dan keenam frekuensi TLESR. Yang selanjutnya itu ada terapi pada GERD, bisa dilakukan terapi farmako atau non farmako. Pertama itu dilakukan terapi farmako, bisa diberikan proton pump inhibitor atau PPI test. Itu contohnya pilihan terapi untuk mengatasi gejala dan mendukung penyembuhan esofagitis erosif. Yang kedua ada antagonis reseptor H2. Ini dapat diberikan kepada pasien dengan gejala malam menetap meskipun telat mendapat terapi PPI. Selanjutnya ada tata laksana non farmako. Itu pertama mengatur berat tubuh normal. Yang kedua jangan tidur setelah makan minimal 2-3 jam. Yang ketiga menghindari rokok, menghindari minum alkohol, dan mengurangi makan pedas, seperti bisa juga menghindari makanan yang kaya lemak dan makanan yang asam. Selanjutnya ada komplikasi dari GERD ini sendiri. Yang pertama ada esofagitis. Ini dia menyebabkan erosi, penyempitan esofagus, pendarahan gastrointestinal, dan pendarahan gastrointestinal. Yang kedua ada barat esofagus, itu bisa metaplasi usus. Yang ketiga struktur esofagus, itu paparan asam pada esofagus yang menyebabkan skar pada fibrosis.
Selanjutnya, gejala dari GERD ini sendiri yaitu pertama ada terjadi heartburn atau rasa terbakar di dada, terus ada disfagia, ada dinofagia, wheezing, stridor, dan batuk. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Berikut referensi yang saya dapatkan. Yang pertama itu ada dari Chappell dan Ben Ghazala, Barkun A, dan Bardow M, 2021, itu judulnya The Pharmacotherapeutic Management of Gastroesophageal Reflux Disease GERD. Itu didapatkan dari Expert Opinion on Pharmacotherapy. Terus selanjutnya saya mendapatkan dari jurnal yaitu Putri A. K. Z. Sophia Ridwan H. Pada tahun 2023 yang berjudul Modifikasi Gaya Hidup dan Kajian Pengobatan pada Penderita Gastroesophageal Reflux Disease itu atau GERD. Di sini saya mendapatkannya dari Jurnal Ilmiah Keperawatan atau Scientific Journal of Nursing. Selanjutnya ada jurnal dari Kuswono AD, Yurizali B, dan Akbar R pada tahun 2021. Itu judulnya Kejadian Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD dengan GERD Q pada mahasiswa kedokteran Baitur Rahmah Medical Journal. Terus selanjutnya itu ada dari Le, DP, dan Chang KJ 2022 itu berjudul Endoscopic Management of GERD, Digestive Disease and Science. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.